Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami yang telah kami lakukan. Sebelumnya, izin kepada Ibu sebagai pengampu mata kuliah genetika, yaitu Ibu Tuti Lestari, SSI, MSI, dan perkenalkan eh, anggota dari kelompok 3 yang mana saya sendiri yaitu Fikri Ramadan dengan NIM 23231007 dan rekan saya. Saya Alfiatur Rahma dengan NIM 23231001. Saya Cantika Marisa Putri dengan NIM 23231047. Saya Vivi Fatria Cantika Yusufani dengan NIM 23231055. Dan saya Rahma Anis dengan NIM 23231117. Lanjut, Sip. Baik, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Cantika. Kepada Cantika, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apa itu golongan darah? Golongan darah adalah pengelompokan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah. Next. Golongan darah yang sering diketahui oleh masyarakat ada dua, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus, yang di mana sistem ABO itu paling umum digunakan membagi darah menjadi A, B, AB, dan O. Pada golongan darah A, aglutinogen A pada sel darah merah dan aglutinin anti B pada plasma darah. Pada golongan darah B, aglutinogen B pada sel darah merah dan aglutinin anti A pada plasma darah. Pada golongan darah AB, aglutinogennya A dan B pada sel darah merah dan tidak memiliki aglutinin pada plasma darah. Ini sebabnya AB bisa menerima darah dari siapa saja. Golongan darah O tidak memiliki aglutinogen pada sel darah merah, tetapi memiliki anti A dan anti B pada plasma darah. Karena tidak punya antigen darah O, maka darah O itu bisa diberikan ke semua golongan darah lain. Maka disebut juga donor universal. Selanjutnya itu sistem Rhesus adalah berdasarkan ada atau tidaknya antigen RH atau juga disebut antigen D. Di mana ada Rhesus positif dan Rhesus negatif. Kalau Rhesus positif itu memiliki antigen RH, kalau Rhesus negatif itu tidak memiliki antigen RH. Next. Nah, di sini ada uji golongan darah ABO dan Rhesus menggunakan berbagai serum. Di sini ada 4 serum, yaitu anti-Rhesus, anti-A, anti-B, dan anti-A dan B. Di mana anti-Rhesus itu untuk mendeteksi apakah darah itu Rhesus plus atau Rhesus min. Kalau anti-A itu mendeteksi antigen A, anti-B mendeteksi antigen B, anti-A dan B itu mendeteksi adanya antigen A dan B. Pada golongan darah A, nah, sebelumnya di sini kan terlihat bentuknya berbeda kan. Yang sebelah kiri itu bersih gitu kan, nggak ada bercaknya. Di sebelah kanan itu ada bercak merahnya. Itu maksudnya itu kalau yang bercaknya tidak ada itu tidak mengumpal. Tetapi kalau ada bercak merah itu berarti mengumpal. Nah, pada golongan darah A, anti-resusnya tidak mengumpal. Maka itu tuh resus main. Pada anti-A-nya itu mengumpal. Berarti adanya antigen A. Pada anti-B itu tidak mengumpal. Tidak ada antigen B-nya. Pada anti-A dan B itu mengumpal. Berarti adanya antigen A. Karena di sini kan cuma antigen A yang mengumpal. Pada golongan B, anti-resusnya itu mengumpal. Berarti itu tuh resus plus. Nah, pada antigen A-nya tidak mengumpal. Berarti tidak ada. Pada antigen B-nya itu mengumpal. Berarti adanya antigen B. Pada antigen A dan B itu mengumpal. Itu terdeteksi adanya antigen B di sana. Pada golongan darah AB, antiresusnya itu tidak mengumpal, berarti resus min. Antigen A-nya itu mengumpal, berarti adanya antigen A dan anti B itu terdeteksi. Pada antigen A dan B itu terdeteksi adanya antigen A dan B. Pada golongan darah O, antiresusnya dan anti A, anti B, anti A dan B itu tidak mengumpal, berarti terkonfirmasi itu tuh golongan darah O karena tidak adanya antigen A dan B. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada
Cintika. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ramanis, kepada Ramanis saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Untuk tekniknya yaitu wawancara semi terstruktur, subjeknya keluarga dengan golongan darah berbeda. Alat bantunya daftar pertanyaan dan silsilah keluarga atau pedigree. Berfokus pada riwayat golongan darah dalam keluarga. Golongan darah orang tua dan anak, faktornya itu resus positif dan resus negatif. Untuk resus positif adanya protein atau antigen D pada permukaan sel darah merahnya, sedangkan pada resus negatif tidak adanya protein D atau antigen D pada permukaan sel darah merahnya. Jumlah saudara kandung dan golongan darahnya. Next, moderator. Selanjutnya hasil wawancara. Untuk identitas narasumber yaitu namanya Kak Feby Andriani, usianya 20 tahun, alamatnya Anduring, pendidikannya S1 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Padang. Riwayat tes golongan darahnya, Kak Feby sendiri pernah melakukan tes golongan darah. Tes golongan darahnya itu dilakukan pada saat praktikum biologi di laboratorium. Next. Hasil wawancaranya, golongan darah narasumber dan keluarga pada Kak Feby Antriani itu Omin, ibunya B+, ayahnya Omin. Jumlah saudara kandungnya itu ada 3 orang. Untuk abangnya Kak Feby B+, kakaknya O+, Kak Feby sendiri itu Omin. Riwayat golongan darah keluarga, pedigree chart-nya tuh dari pihak ayah, kakeknya tuh O, neneknya O. Untuk pihak ibu, kakeknya tuh O, neneknya B. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramanis. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pepa, kepada Pepa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara mengenai riwayat golongan darah dari keluarga narasumber. Yang pertama, dari segi kondisi umum dan kesehatan keluarganya. Di sini, keluarga dari narasumber tidak memiliki riwayat kelainan darah seperti anemia, thalassemia, atau hemofilia, yang merupakan gangguan darah serius yang dapat mempengaruhi kesehatan secara signifikan. Golongan darah anggota keluarga narasumber itu tergolong normal dengan mayoritas memiliki golongan darah O, yang merupakan golongan darah yang paling umum di dunia dan juga di keluarga narasumber. Karakteristik golongan darah O di dalam keluarga itu dikenal sebagai pendonor universal karena dapat mendonorkan darahnya ke semua golongan darah lain, sehingga ini merupakan keuntungan dalam situasi medis darurat. Dari sisi kesehatan, golongan darah O memiliki beberapa keunggulan, antara lain risiko lebih rendah terkena penyakit jantung hingga 23% dan risiko kanker pankreas yang lebih rendah sekitar 37% dibanding golongan darah yang lainnya. Selain itu, golongan darah O juga memiliki risiko lebih rendah terhadap malaria karena parasit malaria sulit menempel pada sel darah tipe O ini. Namun, golongan darah O memiliki kecenderungan lebih rentan terhadap penyakit eh, lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan faktor lain seperti penggunaan obat antiinflamasi yang secara berlebihan. Meskipun golongan darah O ini memiliki beberapa risiko kesehatan tertentu, keluarga narasumber tidak memiliki riwayat penyakit terkait golongan darah tersebut, yang menunjukkan kondisi kesehatan yang baik dan kemungkinan gaya hidup yang sehat. Jadi kesimpulannya riwayat golongan darah dari keluarga narasumber mayoritasnya adalah bergolongan darah O. Eh, Hal ini menunjukkan bahwa keluarga narasumber itu menerapkan gaya hidup yang sehat dan pemantauan kesehatan, dan keluarga narasumber dapat menjaga kondisi kesehatan optimal dan mencegah potensi risiko yang berkaitan dengan golongan darah itu sendiri. Nah, di sini sudah ada pedigree dari keluarga narasumber. Eh, tadi hasil wawancara ayah dan ibu dari narasumber itu untuk ayahnya bergolongan darah O, ibunya bergolongan darah B. Untuk keluarga dari ayah, orang tua ayah
orang tua ayah atau kakek dari keluarga ayah Feby itu kakeknya bergolongan darah O, neneknya bergolongan darah O juga. Untuk keluarga ibu, orang tua ibu atau kakek dan nenek dari keluarga ibu, untuk kakeknya bergolongan darah O, neneknya bergolongan darah B. Sehingga menghasilkan ibu yang bergolongan darah B. Nah, dari hasil persilangan ayah dan ibu narasumber didapatkan bahwa abang dari narasumber itu bergolongan darah B, kakak dari narasumber bergolongan darah O, dan narasumber sendiri bergolongan darah O. Nah, di sini sudah ada persilangan orang tua dari ayah narasumber atau kakek dan nenek dari narasumber itu sendiri. Golongan darahnya itu O, kak dan golongan darah O. O disilangkan dengan O. Parentalnya itu IO atau kita bisa dibuat II saja, disilangkan dengan II. Nah, maka dihasilkan gametnya tuh IO disilangkan dengan sesamanya. Menghasilkan filialnya itu atau persilangan satunya itu bergolongan darah O. Jadi 100% memang keluarga dari ayah Kak narasumber itu bergolongan darah O. Menghasilkan anaknya itu memiliki genotipe IO dan semua anak memiliki golongan darah O. Makanya ayah dari narasumber memiliki golongan darah O juga. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Eva. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu itu persilangan orang tua dari ibu narasumber, kakek dan nenek narasumber. Jadi golongan darah dari neneknya itu B, sedangkan kakeknya itu O. Jadi B-nya ini heterozigot, jadi kita dapat parentalnya. Kalau heterozigot, jadi parentalnya beda, itu IB dan IO. Sedangkan kakeknya O, yaitu IO. Jadi didapatkan F1-nya itu yang mana IB dan IO itu golongan darah B, sedangkan IO itu golongan darah O. Dapat dilihat pada tabel eh, persilangan planetnya, yang dimana yang IO yang di atas itu merupakan golongan dari kakeknya, sedangkan yang IB dan IO itu merupakan eh, gamet dari neneknya. Maka didapatkan hasilnya 50% IBIO dan 50% IOIO, yang dimana IBIO itu golongan darahnya B dan yang IOIO itu golongan darah O. Next slide. Nah, ini merupakan persilangan dari orang tuanya sama sebelumnya, yang dimana golongan darah B itu heterozigot, jadi dapat parentalnya IBIO serta golongan darah O itu ayahnya yang dapat parentalnya IOIO. Jadi sama seperti tadi, dihasilkannya 50% IBIO golongan darah B, 50% IOIO golongan darah O. Jadi kesimpulan dari persilangan yang kedua ini, tidak ada kemungkinan lahir anak dengan golongan darah A atau AB tidak ada alel karena tidak ada alel IA ataupun kombinasi IA IB pada orang tuanya. Eh, Sekian, terima kasih dari materi saya. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alfiatur. Ada Alfiatur, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu pola hereditas pada golongan darah. Yang pertama, pola pewarisan golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh 3 alel, yaitu IA, IB, dan IO. IA dan IB bersifat dominan, sedangkan IO bersifat resesif. Kombinasi alel dari kedua orang tua akan menentukan golongan darah anak. Misalnya, IA IO, maka golongan darahnya A, dan IO maka golongan darahnya O. Yang kedua, penyebab perbedaan golongan darah.
Penyebab perbedaan golongan darah ini yaitu karena kombinasi alel yang berbeda-beda, jadi bukan karena kelainan genetik. Yang ketiga, pewarisan resus. Seseorang bisa memiliki resus positif atau resus negatif. Alel RH, alel resus positif dominan terhadap resus negatif. Sehingga, jika seseorang memiliki satu saja alel resus positif, ia akan bergolongan darah resus positif. Yang keempat, resiko dan perhatian khusus. Ketidaksesuaian resus dapat menimbulkan resiko saat kehamilan, seperti hemolitik pada janin. Hal ini juga tidak terkait dengan mutasi gen, tetapi dengan kombinasi alel yang tidak cocok. Next. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil wawancara kami tadi, kami dapat menyimpulkan yaitu mayoritas golongan darah keluarga KEB adalah golongan O, dengan beberapa anggota keluarga memiliki golongan darah B, menunjukkan variasi genetik yang umum dalam suatu keluarga. Tidak ditemukan riwayat penyakit khusus yang terkait dengan golongan darah, seperti anemia, thalassemia, atau hemofilia, sehingga kondisi golongan darah keluarga ini tergolong normal. Golongan darah anggota keluarga menunjukkan pola pewarisan yang konsisten dengan prinsip genetika dasar, di mana golongan darah orang tua mempengaruhi variasi golongan darah anak-anak secara alami. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aviator. Eh, ini merupakan dokumentasi kami bersama narasumber. Bisa teman-teman lihat. Ya. Dan kami serta menyertakan em, link video serta QR-nya yang ada di PPT. Teman-teman dapat menyaksikannya. Baik, berakhir dari materi dari Rama tadi, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator serta rekan-rekan saya yang lain, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.